Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh Pesantren Tebu Ireng Jombang, Al-Mukarram Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid. Yang kami hormati Dewan Pendekar Perguruan Pencak Silat NH Perkasa, Bapak Dr. Handes Haji Lamro Ashari. Yang kami hormati Ketua Pengurus Besar Perguruan Pencak Silat NH Perkasa, Bapak Sunarto SE. Yang kami hormati para pembicara Seminar Nasional Perguruan Pencak Silat NH Perkasa, Direktur Sufi Center Jakarta Dr. Kiai Haji Luqman Hakim, dan Bapak Reza Pahlavi Bakhtiar. Tak lupa pula kepada segenap tamu undangan dan warga NH Perkasa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata, pada siang hari ini Sabtu 28 November 2015 bertempat di Pesantren Tebu Ireng Jombang, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari lahir Perguruan Pencak Silat NH Perkasa yang ke-33. Puji syukur kehadirat Allah, selawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang bagi siapapun membacanya akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, marilah kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Jeffrey. Kepadanya disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa tadi yang membacakan ayat suci Al-Qur'an adalah salah satu warga NH Perkasa Sabuk Biru.
Hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, terselenggaranya agenda acara dalam rangka memperingati hari lahir Perguruan Pencaksilat NH Perkasa tidak lepas dari kerjasama teman-teman panitia, bimbingan dari para pimpinan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Pelaksana. Kepada yang terhormat Bapak Habibie, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat beliau pengasuh pesantren Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang terhormat beliau Gus Irfan Yusuf selaku Wakil Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Tebu Ireng, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Dr. Andes Lamro Asyari MM, yang terhormat selaku pendiri Perguruan Pencaksilat NH Perkasa, dan segenap Dewan Pendekar, Bapak Fanani, Bapak Narto, dan Gus Hamim. Yang terhormat dan terima kasih atas kehadirannya pembicara kita pada seminar pagi hari ini, beliau Dr. Kiai Haji Lukman Hakim, Direktur Sufi Center dari Jakarta, selaku pembicara pada pagi hari ini dengan tema membangun spiritualitas pendekar. Semoga penyampaian beliau nantinya menjadi titik cerah bagi kita, menjadi jawaban bagi kita, perlukah dibangun spiritualitas dalam jiwa pendekar. Lalu apa dampaknya jika membangun spiritualitas pendekar tidak terjadi atau kurang atau melenceng? Insya Allah beliau nanti Kiai Lukman akan menjawabnya, dan kita harapkan dari peserta hadirin bisa memberikan tanya jawab yang mungkin selama ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan. Kemudian ucapan terima kasih kepada beliau GSCP Reza Pahlavi PhD. Beliau kedua pembicara kita adalah alumni Tebu Ireng. Bapak Reza nanti akan membicarakan tentang peran NH Perkasa dalam konstelasi pencak nasional. Hadirin yang berbahagia, memperingati hari lahir NH Perkasa yang ke-33 ini dibuka pada Jumat kemarin 27 November 2015 dengan serangkaian acara apel. Dilanjutkan pada pagi hari ini Seminar Ilmiah Nasional NH Perkasa Sabtu 28 November 2015. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang hadir pada acara ini selain saya sebutkan di depan tadi, alhamdulillah dari berbagai perguruan atau yang masih aktif maupun tidak aktif, alhamdulillah hadir bersama, duduk bersama dalam acara seminar ini. Kemudian dari rekan-rekan warga NH Perkasa se-Indonesia, ada yang dari Sumatera, dari Blitar, Jambi, Palembang,
Jombang, Lamongan, dan rekan-rekan Blitar, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kepanitiaan ini, terutama kepada Dewan Pendekar dan segenap jajaran pengurus. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam perjalanan menuju Harlah NH Perkasa yang ke-33 ini, dan ucapan terima kasih atas izin melaksanakan seminar nasional NH Perkasa ini di Aula Haji Bahir Ahmad ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada beliau Gus Irfan Yusuf telah berkenan menghadiri acara seminar nasional ini atas nama pengasuh pesantren Tebu Ireng. Harapannya melalui seminar ini diantaranya adalah mengapa Kiai Haji Hashim As'ari pada awal pendirian pesantren mengundang para pendekar yang kalau tidak salah dari Cirebon, mengundang para pendekar tidak hanya untuk melatih para santri, bahkan dalam sejarah disebutkan bahasa pun belajar pencak silat dari pendekar-pendekar Cirebon yang diundang oleh Kiai Haji Hashim As'ari ketika itu. Bahasim artinya Bahasim belajar silat setelah mendirikan pondok. Kemudian pertanyaan global dari semoga nanti bisa menemukan titik terang, perlukah kita belajar bela diri dalam kutip dalam kurung pencak silat? Perlukah? Dampak positif dan dampak negatifnya, kemudian apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya untuk dakwah Islamiyah? Apa pengaruhnya untuk kesehatan jasmani dan rohani? Apa pengaruhnya untuk pertumbuhan kepribadian? Apa perlunya? Apa dampaknya dalam mengembangkan intelektual? Dan bagaimana cara membangunnya spiritualitas para pendekar itu sendiri? Terima kasih, semoga seminar nasional ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin warga NH Perkasa yang berbahagia, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan Dewan Pendekar Perguruan Pencak Silat NH Perkasa kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Lamro Ashari, Sabuk Hitam, dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Gus Irfan Yusuf, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Hakim, yang terhormat Bapak Reza Palevi, yang terhormat saudara-saudara pengurus besar NH Perkasa, kepada warga NH Perkasa dari berbagai cabang yang hadir pada siang hari ini, yang saya banggakan dan yang saya cintai, dan kepada undangan yang kami hormati. Pertama-tama
mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, berkah dan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita bersama-sama pada siang hari ini bisa berkumpul, bisa bertemu di sini, bisa silaturahim di sini dalam acara seminar nasional. Semoga acara seminar nasional yang ada pada siang hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. 3 kalinya saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang memberi waktu kami untuk memberikan sambutan atas nama Dewan Pendekar. Bapak, Ibu hadirin semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa bangga. Kenapa? Saya ketemu teman-teman lama, termasuk Cak Lukman. Saya dulu manggil Cak Lukman karena saya orang desa nanggone Jombang, biasanya manggilnya Cak Lukman. Sebaliknya Cak Lukman itu nalo manggil saya Kang Lamro. Ngerti nek saya itu dari desa Ponorogo, biasanya manggil mesti Kang gitu loh. Saiki ketemu mesti gimana Kang Lamro? Nah, itu. Nih. Pak Lukman ini teman kuliah satu kelas, katakan itu satu tingkatan. Dulu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, enggak semesteran di Undas, masih dapat sarjana muda ini. Jadi tingkat 1, 2, 3 sama, dan juga satu organisasi, dan juga sama-sama jak ngedekno Enda Cak Lukman ini. Jadi tahu persis jerih payahnya bagaimana mendirikan NH pada tahun 82 ini. Dan beliau ini langsung ditunjuk sebagai ketuanya. Bukan ngedekno tok, tapi sampean juga jadi pengurus ini. Jadi pengurus NH pertama kali adalah Cak Lukman ini. Ini sejarah ini. Lama gak temu. Nah, sebelah sana apa saya manggil ya? Kalau sekarang ya Bang Reza itu loh. Kalau dulu ya Reza itu aja itu loh. Ya itu. Sekarang sudah orang besar juga di Jakarta ini. Ini juga teman di pondok. Ya dulu rada gregetno gitu. Ngentek-ngenteki kopine Mbah Yai Samsuri. Mbah Yai Samsuri mari ngaji, biasanya terus keluar, santi-santi salaman. Bang Reza itu enggak, cari kopinya diminum nih. Gula barokah katanya ini. Nah itu. Alhamdulillah sekarang ini beliau berdua ini dah saya enggak bisa apa istilahnya itu sampai di mana ilmunya ini. Cuman Bang Reza ini kalau Bang Loman sama-sama mendirikan NH Perkasa. Tapi kalau Bang Reza ini sama-sama dengan saya mendirikan Pagar Nusa. Bahkan beliaunya ini adalah ketua panitia berdirinya Pagar Nusa. Bang Reza ini itulah. Jadi insya Allah beliau nanti bisa akan cerita tentang berdirinya NH Perkasa, berdirinya Pagar Nusa ini. Nah, beliau ini tak berapa tahun pergi sudah. Bang Reza juga seperti itu. Saya ditinggal ini. Makanya kalau ketemu saya orang-orang Pak Lamro istiqomah. Istiqomah apa? Ngopeni NH. Ngopeni NH di sini gak dapat apa-apa. Yang lain-lain sudah doktor. Nah, ini. Tapi gak apa-apa. Ini beliau-beliau saya sampaikan ini. Bapak hadirin semuanya yang berbahagia. Tadi disampaikan NH berdiri di Tebu Ireng. Saya cerita sedikit
Saya masuk Tebuireng tahun 80. 80 Tebuireng belum seperti ini, belum seperti ini. Jadi biasanya jam malam tuh jam 11 baru ditutup pintu ini. Tuh. Jam-jam sebelumnya itu bahkan jam malam tuh banyak juga santri yang latihan pencak silat, latihan bela diri, latihan tenaga dalam. Di mana? Di pondok atau enggak? Di luar pondok ini banyak itu. Ada yang ingkai, ada yang kempo, ada yang apa istilahnya itu karomaan ini, ada yang cimande, banyak sekali itu. Memang saya sendiri dari Ponorogo nyantri di sini itu Suara Tebuireng tuh tempatnya ilmu kesaktian itu. Iya, saya yakin juga dulu seperti itu. Ternyata di dalam masuk di pondok ya siapa yang ngajar ilmu kesaktian itu loh, nggak ada juga. Akhirnya sudah kadung apa istilahnya itu suaranya seperti itu, ya harus cari-cari itu loh. Cari-carinya ya latihan di luar itu, sama latihan supaya kalau pulang punya ilmu sakti itu loh. Nah ini. Dan ternyata hal-hal itu terjadi, tambah merepotkan ya, merepotkan pengurus pada waktu itu. Karena apa? Karena itu tadi melanggar jam malam, pulangnya malam. Bukan itu saja, terjadi GCN, perkelahian. Ya dulu itu masih sering sekali santri ditantang orang luar tuh, sering sekali. Tanyakan, Cak Hamim ini murid saya yang pertama barangkali pernah ditantang juga. Saya hadapi juga, beliau ini juga datang ke Jombang ini saya hadapi. Dan sistemnya dulu itu kan ngeroyok itu loh. Saya nggak mau sistem ngeroyok ini. Ini bisa cerita ini juga, pernah ditantang juga di Jombang ini. Nah, waktu itu sering terjadi itu gesekan-gesekan ini. Dengan adanya beberapa gesekan ini merepotkan dari pengurus. Akhirnya dari beberapa teman berpikir bagaimana kalau Tebuireng ini ada pencak silat itu secara terkoordinir itu diizinkan oleh pengasuh ini, rembuk sama rembuk. Akhirnya termasuk Cak Lukman ini oke, bisa tuh. Lah saya mohon pada beliau ini ya asal nanti Bapak Yai mengizinkan, merestui itu loh. Dah akhirnya maju ke dalam, alhamdulillah Pak Yai Yusuf Basim mengizinkan, boleh. Pak Yai Samsuri pada waktu juga mengizinkan, cuman ada catatannya apa? Asal tidak mengganggu kegiatan pondok, kegiatan sekolahan ini. Nah, itu. Ini sering saya wanti-wanti kepada warga Enda Perkasa ini. Dah latihan. Dengan berdirinya Enda, langsung aja, dengan berdirinya Enda Perkasa ini, maka disampaikan kepada pengurus-pengurus perguruan Enda Perkasa itu kayak semacam apa? Fasilitas itu. Ya mungkin, ya tapi nggak sama. Kalau di Tebuireng ada SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah pada waktu itu, mondok di sini nggak boleh sekolah SMP di luar pondok. Mondok di sini nggak boleh sekolah Aliyah di luar pondok. Karena apa? Di pondok ada. Nah, NH berdiri di Tebuireng juga mirip seperti itu. Kalau di Tebuireng sudah ada pencak silatnya, ya sudah itu. Nggak boleh latihan di luar. Ini dulu seperti itu. Gampang apa ya? Ngawasi ngontrolnya ini. Ini terjadi pada tahun 82-83 ini. Kayak semacam sudah difasilitasi itu loh. Kalau sudah difasilitasi ya nggak usah keluar pondok ini. Akhirnya apa? Akhirnya ya tertib. Setelah itu tahun 83 atau 84
Karena saya ngelatih pada waktu langsung saya diberi SK oleh Pak Yai jadi keamanan pondok ini untuk menertibkan pondok ini itu loh. Karena apa ya? Karena kamu ngelatih pencak silat itu loh. Jadi sing nakal-nakal biasanya pencak silat itu loh. Kamu itu dari keamanannya itu loh. Nah ini. Akhirnya alhamdulillah juga amanat itu saya pegang ini. Setelah berkembang, ya, udah yang lain lama kelamaan sudah apa istilahnya itu ya surut, bahkan sudah nggak ada itu. Mungkin dulu Bang Reja tahu ada Kempo yang dilatih Pak Sakirin, kalau nggak ada ya Pak Sakirin itu juga itu lama-lama sudah. Nah ini. Jadi kenapa Anda berdiri Tebuireng itu diantaranya yaitu tadi beri fasilitas dan juga membekali para santri yang suara orang sebelum masuk pondok itu Tebuireng gone ilmu kesaktian itu loh. Nah, difasilitasi itu ada pencak silat, meskipun pencak silat Enda Perkasa ya mungkin Bapak tahu ya. Hanya itulah. Hanya itulah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga perkembangan pencak silat. Perkembangan pencak silat Enda Perkasa ini. Pada waktu itu terus kita kembangkan. Bukan di pondok saja, di sekolah juga. Di masyarakat juga ini. Dulu ya saya nggak tahu yang ada ekstrakurikulernya di Tebuireng ini SMA, SMP, pada waktu itu ada ekstrakurikuler pencak silat dan juga ada latihan di Pondok Tebuireng. Jadi pondok ini insya Allah latihannya itu malam, Cak Lukman ya, malam Selasa dan Jumat pagi nggak keliru itu loh, latihan. Jadi latihan malam karena apa? Karena masih dimungkinkan untuk latihan itu. Lain juga dengan sekarang ini. Perkembangan berikutnya bahkan Enda Perkasa memikirkan karena sering terjadinya pertarungan bebas antara perguruan bela diri atau pendekar-pendekar yang ada di Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Jombang juga. Biasanya waktu-waktu hari-hari besar Islam itu diadakan pentas itu, pencak silat apa istilahnya, pentas open bar istilahnya Gus Masum itu. Saling adu kesaktian antara pesilat bahkan sampai pendekarnya. Tujuannya bagus, apa? Silaturahim. Tapi yang terjadi apa? Selesai di atas belum tentu selesai, teruskan di bawah itu loh. Besok kalah tantang lagi sampai di Blitar itu adanya meninggal dunia. Saya tahu persis juga rumahnya guru besarnya itu 40 hari 40 malam itu dijaga dengan istighosan. Khawatir ada serangan, istilahnya orang dulu kan hijab itu kan mandi itu loh. Sampai seperti itu. Akhirnya Enda Perkasa berpikir juga, kalau begini terus bagaimana itu? Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada yang ngurusi di NU ini. Ngomong dengan Pak Reja, Pak Hamim dan teman-teman yang lain, bagaimana kalau NU ini ada lembaga pencak silatnya, ada yang nangani tentang pencak silat. Dan nanti Bang Reza akan cerita panjang tentang itu. Termasuk beliaunya ini yang ketua panitia mengundang pendekar-pendekar se-Jawa Timur yang kita anggap orang-orang NU ini. Makanya ketika terjadi permasalahan berdirinya Pagar Nusa di Kediri, di Surabaya, Cak Kamim singkat ngomongnya, sampean takoki sing ngundang pendekar-pendekar bentuk Pagar Nusa itu siapa? Pasti nggak bisa jawab orang berdua. Ini Cak Kamim senjatanya itu saja. Siapa yang ngundang tuh? Yang ngundang beliau ini kok. Ada. Ini perkembangan Enda Perkasa. Yang terakhir, alhamdulillah saya bersyukur meskipun saya tetap di lingkungan pesantren ini.
warga-warga saya di rumah, dulunya di pondok itu katakan latihan pencaksilat, latihan gelut, mungkin orang melihat nggak ngajian, nggak ngaji itu loh. Ternyata saya lihat beberapa tahun ini alhamdulillah warga-warga ini banyak yang punya lembaga, punya pesantren. Dari sana Mas Fanani di atlet nih. Ini putranya Danggan. Ini mau saya beritahukan juga tadi itu. Anak ikon tadi tak omongannya bapak mendusik kaya apa. Maka juga itu. Putranya Bang Reja juga di sini. Putranya Pak Hamim juga di sini itu loh. Banyak yang ada di sini putranya warga-warga ini. Fanani alhamdulillah punya lembaga juga, punya pondok pesantren ya. Pak Hamim juga sebegitu. Pak Dimyati nggak datang nih. Pak Dimyati juga punya lembaga ini. Pak Yusuf yang dulu sudah jagoan gelut di sini itu alhamdulillah punya pondok pesantren juga sekarang ini. Pak Yasin, nah Pak Yasin Pesuruan nih, jadi DPR. Sekarang apa? Calonkan apa? Calon wakil wali kota ya. Mari kita doakan ya, semoga Cak Yasin ini nanti jadi wali kota dan diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yang paling terakhir ini, alhamdulillah warga-warga ini sudah kayak tertata di daerah-daerah ini, dan juga saya tidak menyalahkan perguruan-perguruan yang lain itu mengajarkan ini salah, itu insya Allah bukan, sama saya juga seperti itu. Tapi karena terjadi gesek-gesekan itu adalah pembina pelatih-pelatihnya ini. Saya lihat kadang-kadang latihannya itu apa ya, katakan waktu itu 2 jam, tapi untuk ngobrolnya ini bisa 1 jam lebih itu. Lah obrolan ini yang menjadi kurang bagus ini. Kalau obrolannya itu positif, insya Allah kan jadi bagus nih. Kayak ada perguruan yang lain mungkin sampai malam tuh, ternyata latihannya kan nggak lama. Makanya yang salah sebetulnya bukan perguruannya, tapi yang salah ini adalah para pelatih-pelatihnya ini, doktrin-doktrinnya ini. Makanya di Enda Perkasa alhamdulillah saya diberi amanat oleh teman-teman yang lama-lama ini masih nunggu di sini. Banyak juga yang saya jeweri itu loh. Karena apa? Karena dapat laporan kok ngene itu loh. Tuh. Dan memang itu oknum itu loh. Oknum. Di Sumpah NH ini ada yang namanya berakhlakul karimah, nomor 2 itu lagi loh. Berakhlak karimah. Itu disampaikan tuh, sebelum latihan baca syahadat dulu, bersumpah dulu. Bahkan sumpah yang terakhir sanggup menguasai diri ya, mengendalikan diri, menguasai emosi, katakan itu, memerangi hawa nafsu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Lukman ini. Saya sering ditanya oleh teman-teman termasuk Pak Hamim, tingkatan NH paling dhuwur itu apa? Sabar aku loh. Sudah sabar ini paling tinggi itu loh. Bisa menaklukkan hawa nafsu itu loh. Nah ini. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, ayolah Enda Perkasa ini produk Pesan Tebu Ireng kita kembangkan sesuai dengan keberadaannya di Tebu Ireng, yaitu bagaimana pencaksilat yang dari pesantren itu tidak kalah dengan pencaksilat yang di luar pesantren atau mungkin dari impor itu loh. Ini bagaimana itu supaya nggak kalah, ya kita harus latihan, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Riza ini. Dan yang terakhir saya terima kasih banyak pada Gus Irban ya, selama ini membina, memberi apa istilahnya, memberikan apa ya, supaya Enda ini tidak nakal. Itu ada melalui saya, melalui teman-teman, dan itu tetap saya mohon untuk pembinaannya terhadap teman-teman termasuk saya ini. Kalau toh itu melenceng ya kita ingatkan, kita luruskan. Ini selalu saya harapkan
kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dari saya ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, perguruan pencaksilat NH Perkasa adalah sebuah perguruan yang berdiri resmi di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, sebuah pesantren terkemuka, penghasil insan pemimpin berakhlak mulia, menjadi bekal para santri dalam melaksanakan misi dakwahnya. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan bersama sambutan pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf. Kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus NH Perkasa, Dewan Pendekar. Yang saya hormati pengurus Pondok Tebu Ireng. Yang saya hormati Yai Lukman, Yai Reza, dan para santri, para anggota NH Perkasa. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka peringatan ulang tahun NH Perkasa. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa beri manfaat pada kita semuanya, khususnya dalam perkembangan NH Perkasa di masa depan. Salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Lamro, Ketua Panitia. Saya malah baru tahu ternyata Pak Lukman ini dulu pernah jadi pengurus, jadi Ketua NH Perkasa. Saya tahunya itu sufi, kalau bicara lembut